Syekh, saya telah mencoba untuk menuju manunggaling kawula Gusti. Kebo Kenongo menghampar serban di depannya, lalu berdiri. Andika sekarang akan sholat. Syekh Siti Jenar duduk bersila di sampingnya. Bukankah Andika telah mencoba menuju manunggaling kawula Gusti? Benar, namun saya belum sampai. Sekarang saya akan sholat, terang Kebo Kenongo. Tujuan Andika sholat? Syekh Siti Jenar tersenyum. Bukankah sholat jalan untuk kita menuju manunggaling kawula Gusti, Syekh? Kebo Kenongo mengerutkan dahinya. Bukan, ujarnya pendek. Syekh Siti Jenar memutar tasbih seraya mulutnya berkomat kamit berzikir. Apakah harus berzikir menuju manunggaling Gusti, Syekh? Tanyanya kemudian. Tidak juga, jawab Syekh Siti Jenar pendek. Lantas, untuk apa sholat dan berzikir? Kerutnya. Bukankah Syekh pernah mengatakan kalau semua itu upaya untuk mendekatkan diri dengan Allah? Jika itu jawaban Ki Ageng Pengging, benar adanya. Syekh Siti Jenar sejenak memejamkan mata, kemudian membukanya lagi dan menatap Kebo Kenongo yang masih berdiri hendak sholat. Bukankah mendekatkan diri kepada Allah sama saja dengan menuju manunggaling Gusti, Syekh? Tanya Kebo Kenongo selanjutnya. Tidak juga, Ki Ageng, ujar Syekh Siti Jenar. Lantas, manunggaling kawula Gusti sangat berbeda dengan mendekatkan diri kepada Allah, terang Syekh Siti Jenar. Perbedaannya, keningnya semakin berkerut. Karena yang namanya dekat berbeda dengan manunggal. Manunggal bukanlah dekat, dekat bukanlah manunggal. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Namun, sekarang sebaiknya Ki Ageng Pengging sholatlah dulu. Berceritalah setelah selesai mendirikannya, tambahnya. Baiklah, Syekh. Keadaan di padepokan Syekh Siti Jenar sore itu terasa segar. Panas matahari tidak menyengat seiring dengan bayang-bayang manusia yang kian meninggi. Udara pegunungan terasa sejuk, pepohonan dan tumbuhan berdaun lebat menambah suasana asri. Padepokan yang ditata sedemikian rupa menambah kusuk para pencari ilmu. Syekh, Kebo Kenongo mendekat. Sholat saya sudah selesai. Baiklah, Syekh Siti Jenar bangkit dari duduknya. Apa yang Andika rasakan saat sholat? Tidak ada. Tidakkah merasakan sejuknya udara pegunungan? Tidakkah Andika melihat kain serban yang terhampar di tempat sujud? Lanjut Syekh Siti Jenar. Tidak, jawab Kebo Kenongo. Tidakkah Andika mendekati sholat? Tanyanya kemudian. Saya tidak merasakannya, tidak pula menjumpainya, ujar Kebo Kenongo. Mungkin sholat saya terlalu kusuk. Syekh Siti Jenar menengadah ke langit lalu duduk bersila di atas rumput hijau yang dihampari tikar pandan. Gerak-geriknya tidak luput dari pandangan Kebo Kenongo. Lihatlah, kedua tangannya ditumpuk di bawah dada. Tiba-tiba tubuhnya terangkat dari tikar yang didudukinya dengan jarak 1 jengkal. 2 jengkal, 1 hasta, 2 depa. Apa yang terjadi, Syekh? Kebo Kenongo garuk-garuk kepala. Keningnya bergerut-gerut. Ini hanyalah bagian terkecil akibat dari pendekatan dengan Allah. Dalam keadaan melayang, matanya menatap tajam ke arah Kebo Kenongo. Hasil pendekatan? Jadi, bukan manunggaling kawula Gusti? Dengan menahan kedip, Kebo Kenongo bertanya. Saya belum menerangkan tentang manunggaling kawula Gusti, namun kita tadi berbicara tentang upaya pendekatan, terang Syekh Siti Jenar, perlahan menurunkan kaki satu persatu hingga akhirnya kembali menyentuh tanah. Dengan jalan sholatkah? Tanya Kebo Kenongo. Bukankah saya tadi waktu sholat tidak menemukan apapun, bahkan tidak bisa melakukan seperti yang Syekh perlihatkan? Jangan salah, ini bukan sholat. Namun sholat adalah salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tadi merupakan syariat bagi pemeluk Islam, juga ibadah bagi hamba atau abdi Allah. Maka hukumnya wajib, urai Syekh Siti Jenar. Namun ketika orang belum lagi menemukan hakikat dari sholat, itulah yang
Itulah seperti yang Ki Ageng Pengging rasakan. Hampa, disis Kebo Kenongo seraya menatap Syekh Dijenar dengan penuh kekaguman. Kebanyakan orang adalah seperti itu, Ki Ageng Pengging. Syekh Dijenar melangkah pelan. Jika demikian, saya baru berada pada tahapan syariat. Bisakah saya menemukan hakikat yang dimaksud oleh Syekh Dijenar? Kebo Kenongo seakan-akan kehilangan gairah. Hakikat menuju pada pendekatan sebelum manunggaling kaula Gusti, maka seperti yang pernah saya jelaskan pada Ki Ageng, kita mesti berbeda agama, namun bukanlah Andika harus memaksakan syariat ajaran yang saya miliki untuk Ki Ageng kerjakan. Karena kebiasaan Andika adalah bersemedi, bukankah dengan cara itu Andika merasakan hal yang berbeda, terutama dalam upaya pendekatan? Syekh Dijenar kembali mengurainya. Benar, Syekh. Sejenak Kebo Kenongo merenung. Syekh, ternyata saya lebih bisa merasakan mendekati Sang Pencipta dengan cara bersemedi. Kebo Kenongo melangkah pelan di samping Syekh Dijenar. Karena Ki Ageng Pengging sudah terbiasa dengan cara itu, ujar Syekh Dijenar. Pandangannya tertunduk ke ujung kaki. Benar, seperti Syekh sampaikan. Cara pendekatan dan kebiasaan ternyata tidak mudah untuk diubah. Namun, ketika kita menggunakan jalan yang berbeda, ternyata memiliki tujuan yang sama. Kebo Kenongo menghela napas dalam-dalam. Kenapa? Ya, karena itulah yang disebut manunggal. Satu, terang Syekh Dijenar. Menghentikan langkahnya seraya matanya menatap puncak gunung yang berkabut. Benar, Syekh. Orang melakukan tata cara dan ritual dalam wujud fisik yang berbeda namun tujuannya tetap satu, Sang Pencipta, tambah Kebo Kenongo. Satu harapan untuk mendapatkannya, mendekatkannya, meraihnya dan manunggal, terang Syekh Dijenar. Namun, belum manunggaling kaula Gusti, yang akhirnya wahdatul wujud. Lantas, mereka mendekatkan diri kepadanya bukan untuk tujuan manunggal, tetapi untuk mengajukan berbagai macam permohonan dan keinginan. Karena mereka lebih mencintai urusan lahiriah yang cenderung duniawi ketimbang urusan dalam alam kembali ke akhirat. Syekh Dijenar melirik ke arah Kebo Kenongo. Bukankah ada juga orang yang tidak terlalu tertarik pada urusan lahiriah saja, Syekh? Namun mereka menginginkan kesempatan hidup dan masuk dalam tahap akrab dengan Sang Pencipta. Kerut Kebo Kenongo, tatapannya mendarat pada wajah Syekh Dijenar yang percaya. Itulah yang jumlahnya sangat sedikit, Ki Ageng Pengging. Lalu Syekh Dijenar memberi isyarat dengan jari jemari tangannya. Kecenderungan orang melakukan pendekatan pada Allah karena mengharapkan sesuatu, atau orang tadi dalam keadaan susah. Ketika mereka merasa senang dan bahagia, lupalah kepadanya. Mengapa, Syekh? Ya karena tujuan pendekatan mereka untuk meraih dan memohon kebaikan lahiriahnya saja, terang Syekh Dijenar. Ketika merasa sudah terkabul keinginannya, kemudian melupakan Allah. Bukankah tidak semua orang seperti itu, Syekh? Tanya Kebo Kenongo. Tidak, hanya hitungannya lebih banyak. Syekh Dijenar melipat jari jemarinya. Sangat sedikit orang yang punya kecenderungan untuk mengikat keakraban dengan Sang Pencipta. Padahal tahap terkabulnya permohonan mereka bukan karena akrab, tapi dalam supaya mendekat dan kemahamurannya saja. Jika seandainya mereka sudah merasa akrab dan berada dalam keadaan tidak mungkin melepas ikatannya semudah itu, jika sudah akrab, saya kira tidak mungkin orang untuk menjauh, karena untuk mengakrabi perlu upaya pendekatan yang memerlukan waktu tidak sebentar. Kebo Kenongo mengangguk-anggukan kepala. Ya, maka tahap akrab dengan Allah itulah ketika orang dalam keadaan ma'rifat, ketika kita tidak memiliki lagi garis pemisah untuk saling bertemu. Kapanpun, dimanapun, tidak ada lagi sekat-sekat dan ruang kosong sebagai jeda untuk mengakrabinya.
Syekh Jenar menghela napas dalam-dalam. Iya benar, Syekh. Kebo Kenongo berkali-kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, pada tahap akrab itulah kita meminta apapun tidak mungkin tertolak. Mana ada keakraban tanpa adanya keterikatan kasih sayang. Syekh Jenar perlahan melangkah lagi. Tentu, Syekh, saya sangat paham. Kebo Kenongo terkagum-kagum dengan uraian Syekh Jenar. Keakraban dengan Allah tidak mudah, namun ketika kita sudah berada dalam lingkarannya, tidak mudah pula untuk melepas. Syekh Jenar berdiri mematung di bawah pohon kenanga. Benar, meski saya pun dengan susah payah mendekat untuk mengakrabinya, belum juga sampai. Karena upaya saya bukan hanya untuk mendekat dan mengajukan berbagai permohonan, namun ingin mengakrabinya, ujar Kebo Kenongo. Jika dalam keadaan sangat akrab, bukankah tidak memohon pun akan diberinya? Ya, ujar Syekh Jenar. Berjuanglah dan bergeraklah ke arah sana. Jika sudah tercapai, keinginan lahiriah pun secara perlahan tidak lagi menjadi persoalan yang sangat istimewa. Itu semua dirasakan hanyalah sebagai pelengkap lahiriahnya saja, sebagai syarat hidup. Benar, Syekh. Kebo Kenongo kembali mengiringi langkah Syekh Jenar. Saya pun masih keturunan Majapahit, namun saya tidak punya hasrat sedikitpun untuk menjadi penguasa. Tujuan saya bukan itu, tetapi seperti Syekh terangkan tadi, keinginan lahiriah itulah yang memenjarakan kita menuju makrifat. Ruang kosong antara jarak, jeda, pemisah yang merintangi keakraban kita dengan Sang Pencipta, terang Syekh Jenar. Perintang tadi berupa semua keinginan lahiriah yang diistimewakan oleh nafsu keduniawian. Karena ingin berkuasa, ingin kekayaan, dan banyak keinginan. Itu semua yang dinomorsatukan. Lahirnya keserakahan. Jika itu yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran, hati ini akan terasa gelap, ujar Kebo Kenongo. Mana mungkin menuju akrab untuk mendekat pun kita harus mencapai cahaya, jika tidak tentu membabi buta. Nah, itulah penggoda manusia untuk meraih keakraban dengan Allah. Jernihkan hati, tenangkan jiwa, damaikan gejolak nafsu, merupakan upaya untuk membuka jalan keakraban, tambah Syekh Jenar. Manusia terkadang sangat sulit menyusuri jalan yang penuh dengan godaan tadi, karena dalam dirinya memiliki nafsu yang sangat sulit untuk dikendalikan. Itulah upaya perjuangan menuju keriduannya, menuju akrab pada Allah. Terkadang manusia hanya sebatas berucap di bibir bahwa dirinya telah akrab, tetapi dalam kenyataannya tidak. Lalu mengakui bahwa saya telah makrifat. Sebenarnya makrifat bukan sebuah pengakuan, tetapi realitas dalam tahapan akrab. Terbelenggulah dengan ikatan kata-kata. Ya, Kebo Kenongo menghentikan langkahnya seiring dengan Syekh Jenar. Adakah perbedaan antara makrifat dengan akrab? Atau memang sama, makrifat adalah akrab, sedangkan akrab adalah makrifat? Tanyanya kemudian. Orang yang sudah makrifat tentu akrab. Orang yang sudah akrab tentu sudah makrifat, terang Syekh Jenar. Jubahnya yang berwarna hitam berlapis kain merak tersibak angin pegunungan. Makrifat itu sendiri tahu, mengetahui, namun tidak cukup itu. Tentu saja harus diurai dengan maksud dan makna yang terarah. Mengetahui tentang apa? Tahu tentang apa? Tentu saja tentang dirinya dan Tuhannya. Bukankah terkait dengan makna akrab, sehingga ada istilah kalau ingin mengenal Gustimu, Allahmu, maka harus mengenal dirimu sendiri. Lanjut Syekh Jenar. Saya pernah mendengar, Syekh. Kebo Kenongo merenung. Bukankah Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher dan lehernya, bola mata putih dengan hitamnya? Tentu. Syekh Jenar melirik ke samping. Namun itu sifatnya umum, tidak masuk ke dalam makna akrab. Bahkan makrifat juga mungkin tidak. Bukankah untuk menuju makrifat pun tidak mudah, Syekh?
tetapi ada tahapannya, yaitu syariat, hakikat, thariqat, dan akhirnya makrifat, ujar Kebu Kenomo. Harusnya demikian. Syekh Siti Jenar memutar lehernya seiring dengan tatapan matanya tertuju ke puncak pegunungan. Bukan berarti orang harus memahami tahapan tadi, karena tanpa memahami tahapan tadi pun orang bisa berada dalam tingkat makrifat, disadari atau di luar kesadarannya. Sebab tidak semua orang wajib tahu tentang sebuah istilah. Yang penting adalah sebuah pencapaian, lantas bisa merasakannya. Bukankah istilah tadi hanya ada dalam agama Islam yang dianut Syekh sendiri? Tambah Kebu Kenomo. Sedangkan dalam agama yang saya pahami, tentu saja punya nama yang berbeda. Benar, timpal Syekh Siti Jenar. Namun, tetap maksudnya sama, hanya sebutannya saja yang berbeda, sehingga saya tadi mengurai seperti itu. Ya, Kebu Kenomo menganggukkan kepala. Lantas, ketika Syekh melayang, apa yang terjadi? Tanya Kebu Kenomo. Saya bisa melayang karena bisa mengatur berat tubuh. Syekh Siti Jenar menatap langit. Lihatlah di sana. Lihatlah di sana, Ki Ageng. Mengapa burung itu bisa berterbangan, lalu saling kejar di ketinggian yang tidak bisa kita jangkau karena keterbatasan? Tapi kenapa Syekh sendiri bisa meloncati keterbatasan tadi? Sebenarnya bukan saya bisa meloncati keterbatasan, namun kita bisa mengatur batas, menjauh dan mendekatkan, terang Syekh Siti Jenar. Maksud Kanjeng Syekh? Kerut Kebu Kenomo. Samakah dengan yang saya dengar tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Ya, namun berbeda. Maksudnya, jika Rasulullah Isra Mi'raj dengan kehendak dan kekuasaan Allah, sedangkan saya tidak, ujar Syekh Siti Jenar. Saya kurang paham, Syekh. Kebu Kenomo memijit keningnya. Ya, saya tidak bisa seperti Rasulullah, sebab saya bukan beliau, terang Syekh Siti Jenar. Namun, saya bisa menyatu dengan kekuatan dan zatnya, sehingga ketika saya mengendaki berada di pusat negeri Demak dengan sekejap itu bukan persoalan yang mustahil, tambahnya. Benarkah itu, Syekh? Kebu Kenomo semakin mengerutkan dahinya. Jika Ki Ageng Pengging ingin bukti, maka tataplah saya. Jangan pula Ki Ageng berkedip, karena kepergian saya ke pusat kota Demak Bintoro bagaikan kedip, kembali pun di hadapan Ki Ageng seperti itu pula. Saya dari pusat kota Demak Bintoro akan membawa makanan segar. Usai berkata-kata, samarlah wujud Syekh Siti Jenar, hingga akhirnya lenap dari pandangan Kebu Kenomo. Lah, Kebu Kenomo menggosok-gosokkan kedua matanya. Benarkah yang sedang terjadi dan kuperhatikan ini? Inilah makan segar dari pusat kota Demak Bintoro, Ki Ageng. Lah, Kebu Kenomo terperanjat. Ketika di hadapannya Syekh Siti Jenar sudah berdiri kembali seraya menyodorkan makanan hangat dengan bungkus daun pisang. Itulah yang bisa saya lakukan, Ki Ageng, ujar Syekh Siti Jenar. Seraya duduk bersila di atas samperan tikar pandan. Di hadapannya terhidang 2 bungkus makanan hangat yang beralaskan daun pisang. Sekarang, marilah kita makan ala kadarnya. Ya, Kebu Kenomo hanya menjawab dengan anggukan. Saya tidak sanggup untuk memikirkannya, Syekh. Kenapa Andika hanya dalam kedip pergi ke pusat kota Demak Bintoro untuk mendapatkan hidangan makanan pagi? Padahal jika kita berjalan dari padepokan ini ke pusat kota Demak, memakan waktu 1 hari 1 malam. Benar, Ki Ageng Pengging. Syekh Siti Jenar mengangguk. Namun bukankah kita tidak sedang berbicara tentang perjalanan jasad? Maksud Syekh? Ingatlah Ki Ageng Pengging, ketika saya pernah bercerita tentang Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, ujar Syekh Siti Jenar, yang pernah Syekh baca dari ayat suci Al-Quran itu. Saya agak lupa. Kebu Kenomo menempelkan telunjuk di dahinya. Ketika Kanjeng Nabi Sulaiman meminta kepada para pengagung negaranya untuk memindahkan kursi Ratu Balkis ke istananya, siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu yang sangat cepat hingga jin Lifrit menyanggupi? Ya, saya ingat, Syekh.
Kebo Kenongo tersenyum. Namun bukankah jin ifrit itu terlalu lama menurut Kanjeng Nabi Sulaiman? Karena dia meminta waktu saat baginda Nabi bangkit dari tempat duduk, maka singgasananya akan pindah. Benar, waktu seperti itu lama menurut Kanjeng Nabi Sulaiman, karena bangkit dari duduk memerlukan waktu beberapa saat. Hingga berkatalah seorang ulama serta mengungkapkan kesanggupannya, yaitu hanya sekejap. Kanjeng Nabi Sulaiman berkedip, maka singgasana Ratu Balkis pun akan berhasil dia bawa. Hanya satu kedipan, terang Syekh Jenar. Dan terbuktilah kehebatan ulama tadi. Ya benar Syekh, ujar Kebo Kenongo. Itulah ilmu Allah. Mana mungkin bisa dicerna dan dipahami dengan keterbatasan berpikir manusia. Tidak semua manusia seperti itu, Ki Ageng, terang Syekh Jenar. Itulah manusia kebanyakan. Terkadang perkataannya dan pendalamannya di dalam bidang ilmu dangkal. Namun meskipun memiliki kedangkalan berpikir, terkadang dalam dirinya mencuat pula rasa angkuh dan sombongnya. Jika hal itu terjadi, maka akan gelap untuk meraba dan meraih yang saya maksud. Benar Syekh, hanya kejernihan berpikir dan menerima yang bisa membukakan kebodohan dan kekurangan diri kita, timpal Kebo Kenongo. Namun dalam uraian tadi, apa yang membedakan kehebatan ilmu yang dimiliki oleh jin ifrit dan ulama? Tentu saja sangat berbeda. Syekh Jenar bangkit dari duduknya seraya menatap langit. Jin itu makhluk gaib. Tidak aneh bagi bangsa mereka terbang melayang-layang di angkasa, melesat secepat angin, menembus lubang sekecil lubang jarum, bahkan merubah wujud berbentuk apapun yang dikehendakinya. Bisa pula tidak terlihat oleh manusia. Sangat bisa, ya, karena memiliki sifat gaib itulah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menembus alam jin. Sebaliknya, hanya jin tentulah yang bisa menampakkan diri pada manusia, terang Syekh Jenar. Sehebat apapun bangsa jin tentunya tidak bisa melebihi manusia. Bukankah pada zaman ini banyak pula orang-orang yang memiliki ilmu jin bahkan mengabdikan diri karena ingin mendapatkan kesaktiannya, timbal Kebo Kenongo. Para dukun sakti, saya rasa tidak terlepas dari kekuatan dan kesaktian atas bantuan bangsa jin yang dijadikan tuannya. Itulah kedangkalan berpikir manusia, Ki Ageng. Mereka tidak melihat asal-usul jika manusia itu makhluk yang paling mulia dibanding yang lainnya, termasuk jin. Jika demikian, Syekh, berarti kita harus menaklukkan jin agar bisa memerintah mereka dan memanfaatkan kekuatannya. Namun apa mungkin kita bisa menaklukkan jin? Kenapa tidak mungkin? Bukankah Kanjeng Nabi Sulaiman sendiri prajuritnya terdiri dari bangsa jin, selain binatang dan manusia? Tapi untuk menaklukkan bangsa jin, tentu saja ilmu kita harus di atas mereka, Syekh. Tentu saja Ki Ageng, ujar Syekh Jenar. Namun jika kita sudah memiliki ilmu dan kesaktian-kesaktian, sebetulnya menjadi tidak perlu memiliki dan menaklukkan jin, karena kita bukan raja seperti Kanjeng Nabi Sulaiman yang memerlukan prajurit dan abdi setia untuk dijadikan bala tentara dan membangun negara dengan arsitek-arsitek yang kokoh. Jin di zaman Nabi Sulaiman disuruh menyelami laut untuk mengambil mutiara, disuruh membangun keraton berlantaikan kaca yang membatasi kolam di bawahnya. Meski bukan raja, kita juga butuh prajurit pengawal, Syekh. Saya rasa tidak perlu bangsa jin yang dijadikan prajurit pengawal. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak dikawal oleh bangsa jin, namun selalu disertai oleh malaikat Jibril kemanapun beliau pergi? Lalu haruskah Kanjeng Nabi menundukkan malaikat agar mengawalnya? Sakti mana dengan jinnya Kanjeng Nabi Sulaiman? Tentu saja malaikat itu lebih sakti dari bangsa jin, karena yang mencabut nyawa jin juga malaikat seperti halnya nyawa manusia. Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak perlu menundukkan malaikat, karena dengan sendirinya malaikat akan diutus oleh Allah untuk menyertai orang-orang saleh. Apalagi malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ujar Syekh Jenar. Saya sendiri siapa yang mengawal? Karena saya manusia biasa, bukan nabi, dan juga kesalehannya tidak saya ketahui. Entahlah, mungkinkah Allah mengutus malaikat untuk mengawal atau tidak, saya tidak tahu.
Yang jelas saya tidak dikawal oleh bangsa jin. Syekh Dijenar kembali duduk bersila. Tapi kenapa Syekh memiliki kesaktian? Ya, itu sedikit ilmu yang saya pelajari dari kemahabesaran Allah. Mungkin yang mengawal saya kemanapun pergi adalah ilmu yang saya miliki. Sehingga dengan ilmu itu, saya pun bisa memanggil prajurit Allah yang 4, tambah Syekh Dijenar. Prajurit Allah, gerut Kebo Kenongo. Apakah para malaikat? Kalau di dalam agama saya, para dewa dan Hyang Jagat Noto, Panguwasa Triloko. Prajurit Allah bukan malaikat. Saya tidak akan berbicara tentang para dewa. Berhenti sejenak, lalu tatapan matanya menyapu wajah Kebo Kenongo. Namun, yang akan saya bicarakan, prajurit Allah. Ingat, bukan malaikat. Kenapa bukan malaikat? Bukankah malaikat bisa mencabut nyawa manusia dan bangsa jin yang gaib? Tanya Kebo Kenongo. Meskipun demikian, malaikat hanyalah makhluk Allah, tidak beda dengan kita. Hanya yang membedakan kita dengan malaikat, dia adalah gaib. Malaikat memiliki keimanan tetap dan tidak pernah berubah, berbeda dengan bangsa manusia dan jin. Namun, meski bagaimanapun, tetap saja manusia makhluk yang paling mulia. Tetapi sebaliknya, derajat kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia akan lenyap. Bahkan, manusia akan didapati sebagai makhluk yang lebih rendah dan hina di bawah binatang, ujar Syekh Dijenar. Lalu, prajurit yang dimaksud? Yang dimaksud prajurit tentu saja penyerang, penghancur, perusak dengan segala tugas yang diembannya. Mungkinkah mirip dengan Dewa Siwa? Mungkin, Ki Ageng. Syekh Dijenar berhenti sejenak. Sedangkan prajurit Allah yang 4 di sini pun fungsi dan tugasnya untuk menghancurkan, merusak dengan tujuan manusia berbalik pada jalan lurus, mengingatkan kekeliruan yang pernah diperbuat oleh para khalifah bumi. Tujuannya tentu saja menyadarkan jika yang mendapatkan taufik dan hidayah. Azab dan siksa bagi mereka yang tidak pernah mau bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus. Lalu siapa yang dimaksud dengan prajurit Allah yang 4 tadi, Syekh? Prajurit Allah yang 4 itu diantaranya. Syekh Dijenar melangkah kakinya perlahan. Pertama adalah angin. Lihatlah angin yang lembut dan sepoi-sepoi. Namun, perhatikan pula jika angin itu mulai dahsyat, serta bisa memporak-pondakan bangunan sehebat apapun, menghancurkan pohon-pohon yang tertancap kokoh, menerbangkan segala hal yang mesti diterbangkannya, bahkan menghancurkan sebuah kota atau perkampungan. Lantas ketika angin mengamuk, siapa yang bisa membendung dan menghalang-halangi? Tidak ada, Syekh. Itulah kehebatan prajurit Allah yang disebut manusia angin pada syariatnya. Padahal angin itu hakikatnya membawa pesan pada manusia, pada para khalifah bumi agar menyadari kekeliruan yang pernah diperbuatnya. Manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi maka akan kembali kepada perbuatannya. Namun, dalam hal ini manusia hanya memandang sebelah mata pada hakikat angin. Mereka lebih banyak bercerita dan memandang akan hal yang berbau logika dan penalaran semata. Karena itu, semua akibat dari keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang manusia miliki tidak mencakup berbagai hal, namun terbatas hanya pada bidangnya saja. Sehingga manusia terkadang melupakan Allah yang memiliki lautan ilmu. Urai Syekh Dijenar seraya langkahnya terhenti. Sejenak berdiri di tepi jalan, matanya menyapu tingginya puncak gunung yang diselimuti awan putih yang berlapis-lapis. Bukankah manusia akan selalu merasa pintar jika seandainya berhasil menangani sedikit persoalan saja, Syekh? Itulah manusia. Namun tidak semuanya seperti itu. Tetapi itulah watak orang kebanyakan. Maka jika demikian, tertutuplah pintu ilmu berikutnya, terhalang oleh keangkuhan dan kecongkakan yang terselip dalam hatinya, ujar Syekh Dijenar. Berbeda jika dibandingkan dengan manusia yang batinnya terang. Dia tidak akan pernah berbuat congkak, apalagi sombong, yang bisa membutakan mata hatinya, sehingga orang seperti itu akan selamanya sanggup memahami segala hal dengan jernih. Sangat sulit, Syekh. Kebo Kenongo menarik napas dalam-dalam.
Pantas saja diri Syekh bisa terangkat pada derajat marifat karena telah sanggup membersihkan batin dari noda-noda tadi. Mungkin saya sulit mencapai marifat tadi karena batin ini masih dijejali dan dikotori hal-hal yang membutakan, menghalangi, mengganggu, dan merintangi. Pada intinya masih berbau keangkuhan, kesombongan, angkara, dan iri dengki. Namun rasanya sulit untuk melepaskan hal-hal tadi, Syekh. Mungkin karena kesulitan itu datang akibat kita berada dalam hiruk-pikuk kemewahan duniawi yang selalu hadir di sisi kiri, kanan, depan, dan belakang kita. Jangan salah, Ki Ageng. Bukankah setiap manusia hidup memerlukan kebutuhan jasadiah? Timpal Syekh Jenar. Duniawi adalah kebutuhan lahiriah, sedangkan menuju marifat adalah proses perjalanan batin menuju akrab. Benar, Syekh. Namun jika gangguan duniawi sangat terlalu kuat, bisa menggelapkan mata, bisa menggelapkan mata batin, sehingga kita selalu memperjuangkan kepentingan jasadiah tanpa kendali dan merupakan kebutuhan batinnya. Nah, untuk menyeimbangkan itulah yang sangat sulit. Sebetulnya kita tidak perlu seimbang dulu, namun itu terlalu berat untuk kebanyakan orang dan tidak mungkin dapat tercapai. Sebab bagi yang telah makrifat dan akrab tidak perlu jauh melangkah, tinggal mengatakannya. Apa yang diinginkan akan datang atau berada dalam genggaman. Terang Syekh Jenar lantas membuka telapak tangannya dan diajukan ke langit, lalu dikepalkan. Lihatlah, inikah yang Ki Ageng inginkan? Syekh rasanya sangat berat untuk menempuh jalan marifat. Kebu Kenongo nampak tidak ceria. Ya, tentu saja. Mungkinkah saya harus bertahap? Menurut tahapan ilmu Syekh? Tidak selalu, Ki Ageng mungkin. Syekh Jenar perlahan bangkit dari duduknya. Bukankah saya menyarankan jika seandainya Andika kesulitan mengikuti ilmu Islam, hendaknya ikutlah ajaran agama yang Andika anut. Bukankah Andika tinggal 1 atau 2 langkah lagi menuju marifat, setelah itu akrab? Orang yang akrab dengan Allah itulah seperti yang pernah saya uraikan sebelumnya. Ya, Kebu Kenongo menggeleng. Itu dibicarakan sangatlah mudah, Syekh, namun untuk melaksanakannya terlalu berat dan sulit untuk membuka tabirnya. Jika sekali saja tabir itu sudah terbuka, tentulah berikutnya akan lebih mudah. Benar. Syekh Jenar terdiam sejenak, matanya yang sejuk dan tajam beradu tatap dengan Kebu Kenongo. Ya, hanya Sunan Kalijogo yang bisa. Gumamnya, Sunan Kalijogo tidak perlu dipikirkan, apalagi mempertanyakannya. Syekh Jenar kembali ke tempat duduknya. Benar, Syekh. Andika selain bisa membaca keinginan batin saya, juga dapat membuktikannya hanya dengan mengempalkan tangan. Kebu Kenongo menggeleng-geleng kepala seraya memujinya.